kita mau dengar dulu dia. Game kedua. 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Oke, kalau begitu ini dia game yang kedua. Game yang kedua, kita akan melihat dengan adanya double marksman yang dibawa oleh Onyx. Dengan adanya potensi early aggression dan Banana, nampaknya udah harus mengeluarkan flicker untuk mundur dan first blood tercipta di tangan dari Drian dan mempanis keberadaan dari Banana. Ada sebuah setup untuk menggagalkan itu semuanya. Mereka paham menggunakan Pakito, mereka paham bagaimana caranya mengcounter Pakito. Tapi Kiboy sendirian flicker dan Kiboy seperti akan lolos dari kejaran yang akan dihasilkan oleh 2 orang sekaligus. Kiboy sedikit lagi yang tersisa, Kiboy udah level 2 dan darahnya nambah. Masih punya motivation roar yang ditahan. Bantengnya selamat. Ya, dan bahkan tadi dengan tumbangnya Banana ini mahal banget ya. Karena otomatis Uranus levelnya agak sedikit lebih besar dibandingkan dengan Banana. Dan dari emblem setnya juga assassin yang dipakai bersama dengan Trill, bukan Rapture dan Season Hunter. What? 1 lawan 2. Bentar dulu, ini 1 lawan 2. Kenapa cewek yang ngedesnya ke depan di volley-nya? Tapi barusan. Wow, Dead Sonata hampir saja bisa membuat pergerakan tadi lebih terkena, tapi sekarang udah ada serangan langsung dilakukan oleh Ararki. Berhasil untuk mendapatkan bola ke arah Kairi. Yap, Dead Sonata yang masih bisa dihindari dengan 1 buah flicker. Informasi sudah disampaikan, kita tahu dengan adanya marksman dia cuma punya rondo aja untuk bisa melakukan escaping. Dengan mobilitas yang kencang juga dari Shield of Spirit Versik, itu langsung bisa ngepanis dan itu kompensasi yang mahal banget. Dan ini dia, Tenetans Prediction 50-50 untuk kedua belah tim. Yap, berimbang ya untuk di game yang kedua. Oke. Yes, dan Boots akan sangat sustain di bottom lane tadi. Dengan basic command emblem yang masih tetap dibawakan oleh Uranus. Dan ya seperti yang kalian dengarkan juga sekarang lagu untuk Pulung tetap berkumandang ya. Pulung anti Onyx. seru. Gue selalu cinta sama Sonic nih sumpah. Ntar satu-satu gue peluk-pelukin deh. Sekarang what? Oke, dari Turtle dia berhasil untuk diamankan sementara untuk sekarang. Hey, cukup cepat tempo permainan di mana Boots-nya. Langsung lagi maju ke bagian depan tapi Banana berusaha untuk bisa mengantarkan damage dan Boots masih selamat. Dan kerasa kan, udah punya power sedikit damage tapi Naomi nge-charge. Langsung mencoba untuk memberikan adanya inisiasi tapi langsung diusir mundur dengan presence dari Kiboy di sana. Iya, dan Kiboy juga bisa knock up dengan Storm dia tadi. Jadi gak ada masalah dan pasti di cancel oleh Naomi sendiri. Dan ya tempo permainan yang lebih meningkat dibandingkan dengan game yang pertama ya. Karena invasi dan RRQ di early game patah tapi mereka dapetin Turtle. Yap, sementara sekarang Versik langsung ada di dalam tersebut. Untuk Kairi masih sulit untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Level 5 tertinggal Versik mengeluarkan satu agresivitas yang sangat-sangat baik. Bahkan sekarang monster jungle-nya nggak dikasih loh. Ya, dan Kairi juga tadi nggak kontes ya ke arah purple buff-nya, direlakan aja. Dan kita bisa melihat Naomi yang benar-benar di zoning out abis-abisan. RRQ, mereka terlihat dengan adanya agresivitas yang begitu luar biasa dengan Baxia untuk Versik. Lihat Kairi. Kairi-Kairinya ketemu Banana. Yap, tapi langsung ditampol begitu saja Kairi. Masih berusaha untuk bisa menggocek. Hanya saja sekarang satu yang terakhir Kairi. Ada flicker dan hilang. Dan ini Banana yang kita lihat di match pertama kemarin. Dengan agresivitas dan bahkan masuk ke area jungle dari Kairi. Mereka tahu RRQ potensi dengan adanya marksman. Susah banget pasti untuk escape. Gak akan selincah dari assassin. Setiap kali ada orange buff yang sudah up, Kairi harus ditemani ke sana. Yap, dan Naomi kali ini terjebak sendirian. Bisakah Naomi kabur minuan Puri? Dikeluarkan dan Naomi tidak diperbolehkan pulang untuk bertemu dengan rekan-rekannya. Dan sekarang untuk Boots mencoba untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tapi Kairi again and again harus kehilangan dari orange buff. Ya, dan ini membuat Versiknya makin snowballing lagi. Dan bahkan Boots menahan damage yang cukup banyak. Tortoise Puissance membuat dari Versik berhasil untuk melarikan diri karena ada Drian pula di sana. Dan Turtle yang kedua sekarang sudah muncul. Yap, Tortoise Poison bocor oleh sampingnya Baxia kayak barusan. What? Oke. Petrify dan Drian. What? RRQ berubah di game yang kedua. Mencoba untuk bisa memberikan balasan yang setimpal tapi Banana beserta dengan Versing langsung saja hadir di area tersebut. Tapi Kairi, coba lihat tidak ada farmingan untuk Kairi. Under banget sih. Yap. Karena setiap kali dia lagi mendekat juga, Season Hunter yang dipakai Baxia ini bisa nabrak. Dan dia punya badan, dia punya Tortoise Puissance untuk mengurangi damage dari lawannya. Ada damage reduction di sana. Dan cepat juga kan ada shield unity-nya. Dia bisa mobilitasnya spamming. cepat. Betul.
dan Shield of Spirit dan bahkan pertemuan di area River Boots pun udah mulai harus mengkalkulasikan damage yang diterima karena Banana pun udah bisa menyumbangkan damage yang besar. Apalagi udah kecicil sedikit demi sedikit dan 1400 keunggulan yang bisa diamankan oleh RRQ dengan objektivitas yang begitu banyak. Outer turret di arah bawah, invasi ke arah jungle, dan snowballing effect yang harusnya bisa dimiliki Onyx. Wah, ini Clay nggak berjalan. Hampir aja Clay-nya. Hampir aja bisa dapat Om. Ya tapi ini yang kita lihat dari RRQ kemarin, mereka bermain agresif, mereka invasi dan dilakukan sekarang. Jadi secara teori ya mereka sedang menang Buset, level. dah itu ketabrak lagi tapi Butcher berhasil dihancurkan. Sementara untuk Banana masih berusaha untuk bisa mengatakan damage dari Sonata dikeluarkan dan Banana masih berhasil selamat tapi Versi berjuang sendirian. Ada Orange Pump yang berhasil langsung diamankan. Dia berusaha untuk bisa pergi dari sebut tapi langsung dikolek oleh para orang. Ada minuan Puri, Versiknya bonyok dari atas sampai bawah. Badan dia udah biru semua, ada Versik lenyap. Versiknya hilang karena memang udah kebaca. Banana yang selalu ganggu ke arah Orange Buff dan bahkan Drian. Drian langsung ditampol satu terakhir tapi kan Sonata jarak dekat. Bahkan aja basic damage dari Kairi tapi ternyata Valentina yang berhasil mengamankan tapi di area tengah. Untuk kali ini Keyboy lenyap. Oke, dan bahkan Kairi masih mencoba untuk mempertahankan outer turret di arah middle. Dipaksa untuk mundur dan direlakan sudah. Outer turret di arah tengah dan nantinya Clay makin bisa leluasa lagi untuk bisa mengambil rumputan. Ya menurutku yang efektif dari RRQ sekarang adalah bagaimana cara dari RRQ bisa nge-zoning out. Dan kalau dari emblemnya sekarang Kairi dia menggunakan Quantum Charge. Jadi dia butuh movement speed extra untuk bisa kabur. Hampir sama konsepnya dengan beberapa hero yang memang butuh skill escape. Jadi gak hanya mengandalkan dari rondonya. Dia gak punya flicker kalau jadi marksman. Dia adalah jungler jadi retribution. Jadi ya salah satu skill escape-nya dia nantinya adalah Quantum Charge. Yap, sementara untuk sekarang akankah menjadi sebuah pertemuan kembali? Karena Tyler Rive, Tyler Rexnya udah mulai connect dan Keyboy langsung menghilangkan dari tersebut. Tapi Madnessnya udah connect pulang ke arah beberapa player. Di bagian belakang ada sebuah main yang begitu menyakitkan. Tapi Skylar dan juga Versi bekerja sama untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Drian. Hanya saja Drian masih punya rock wave yang diambil dari Clay. Yap, 3 player hilang dari Onyx. Dan agresivitas dari RRQ sekarang udah mulai gak kebendung lagi sih. Ini udah bener-bener didominasi map awareness dan juga map control yang begitu luar biasa. Dan bahkan taret-taret dari RRQ belum ada yang tersentuh sama sekali. Yap, itu adalah kombinasi dari Blade of the Ocean dan juga adanya Penetrate yang terjadi tadi. Jadi banyak efek-efek yang bisa diberikan oleh RRQ karena mereka punya sisi sekarang. Ya, dan itu pick off yang mahal banget sih. Damage yang masuk. Dengan adanya tabrakan Tyrant's Revenge juga membuat akhirnya pergerakan dari Onyx sangat-sangat terhambat. Oke, dengan adanya Uranus masih coba untuk cut wave di arah bottom lane. Tapi itu nggak cukup untuk create space dari teman-teman Onyx karena invasinya udah terus-menerus bergulir. Yap, tapi tetap di mana dari Kairi sendiri dia butuh waktu untuk mengumpulkan item dia karena tertekan dengan selama ini ya. Dari key talentnya juga dia ada Quantum Charge, tadi sempat kita lihat sedikit Quantum Charge. Wah, Butcher sendirian terjebak. Ini dia, ini yang dirasakan oleh Banana tadi di game yang pertama. Uranusnya under. Dipegang. Iya, dipegang sekarang. Iya, dan sekarang langsung dipegang begitu saja. Dia pun ingin membuka, mencoba untuk memanjangkan landing. Gak bisa, Om. Ini di mana-mana loh, versi lihat ada lagi di sini sekarang. Cepet banget. Yap. Rotasinya cepet. Cepat, kuat, dan bisa semuanya sekarang. Benar. Pakai season hunter kan. Jadi lebih cepat lagi untuk dapetin buff demi buff. Dan sekarang udah level 11. Kita lihat Kairinya oke masih gak terlalu tertinggal. Buset, dan mereka all in-nya langsung ke arah Keyboy. Tapi Badas dengan satu inspire langsung diaktifkan dan menghilang. Langsung ada Nomi dari masing-masing romer yang menghilang. Sementara Versik banyak connect, Rockman dikeluarkan. Bursa langsung hilang. Dengan sangat cepat tapi Versik tertinggal sendiri. Versik masih berusaha kabur dari air tersebut. Dan Skylar set up posisi. Backupan udah siap langsung dia lakukan. Yap, dan Versiknya memang masih bisa mundur ya. Masih bisa bertahan. Nonton initiate yang dilakukan oleh Onyx masih belum maksimal. Mencoba mempertahankan inner turret tapi memang sulit banget. Dan Banana. Itu dia penetrasi ya. Sakit banget. Belum lagi efek knock-up yang dihasilkan oleh Banana. Yap, flank dari Banana tadi yang memang cukup mengejutkan. Dan tampaknya Drian juga terkejut tadi. Sehingga dengan tumbangnya Drian sekarang terbuka kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan lihat lagi dan lagi invasi. Menjadi kunci utama untuk RRQ agar bisa menang. Membuat Kairi under level. Wah, ini lu punya Paku itu lu punya kuasa ya, bener-bener kelihatan banget. Agresivitasnya oke, Orange Buff masih bisa disecure oleh Kairi yang memang masih mengejar nih dari segi ketertinggalannya. Inner turret juga udah dirontokkan untuk saat ini. Yep. Dan sekali lagi sih, Pak kita memang punya banyak ekstra movement speed tadi. Yep. Dengan
Quantum Charge kan Pakitonya? Oh sorry, dia ada Quantum Charge. Oh, dia dia ini. pakai Breath Smite dengan Agility combo. Benar, ada perbedaan lagi ya. Betul, ada perbedaan, Ada perbedaan yang dipakai. lagi yang digunakan oleh Banana dan juga Boots. Nyari sustain lah ya. Lebih sustain benar, ada 5% setiap 6 second, lumayan lah ya. Lumayan. Benar, karena ada 2 marksman loh ujung-ujungnya di dalam satu tim ini. Betul. Itu yang harus dihadapin. Ada 2 damage dealer yang sangat berbahaya. Yep. Makanya dia menggunakan Breath Smite dan juga mengamankan dulu durability yang dia punya. Dia mengamankan regen SP yang ada. Tapi Boots pergi lagi. Skylar udah level 14. Ya, ini Skylar kayaknya damage-nya udah tidak terbendung. Harusnya. Betul. Harusnya udah gak terbentuk banget. Karena untuk sekarang Banana mencoba untuk bisa mengganggu dan membuka bagaimana peperangan yang akan terjadi barusan. Ada Cleo maju dan cewek. Cewek yang terkena. Tapi Boots berhasil kabur ke bagian belakang. Walaupun mereka kehilangan cewek tapi setidaknya mereka masih bisa mempertahankan satu best. Tarja. Yap, 3 best turret yang masih mencoba untuk dipertahankan. Tapi ini dia sebuah kejutan dari Clay yang selalu bisa menargetkan dirinya untuk hero-hero yang cukup penting sebagai damage dealer. Dan base turret dari Mira pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Yap, sekarang ada Oracle di dalam tubuh dari Banana. Banana akan semakin pede lagi untuk regen SP-nya dengan sangat-sangat tinggi. Ada 4 player, bahkan 5 player dari Arki. 5 versus 5. Ini masih menit ke-11. Akankah mereka menyelesaikan game ini? Tapi sekarang Golden Staff di tangan cewek. Semakin cepat lagi. Oke, tapi ini dari Onyx mereka gak bisa membuat movement yang terlalu maju juga ke depan. Karena jelasnya segala rumput bakal diisi. Rumput kirinya, rumput kanannya. Ya, ekstra waspadanya adalah ini siapa dalamnya? Apakah Pakito atau Kadita yang ada di dalam? Even pun Naomi ya. Dan dari tadi kita bisa lihat Kibo yang memang ada di lini depan. Itu udah gak segan-segan dari RRQ dengan keunggulan yang mereka miliki. Wah. Dimakan aja. Benar. Padahal itu Kiboy. Iya, dan akhirnya gak ada sisi kan. Gak Betul. ada badan lagi dan akhirnya backline-nya terekspos. Betul. Jadi untuk badan dari Onyx mereka cuma punya 2 sih. Dan lebih memang menitik beratkan ke Kiboy. Bukan ke Uranus karena ya Boots sendiri lagi under sekarang. Dan target IMU-nya memang berkali-kali kalah Rough Wave. Dan itu nggak cukup damage-nya untuk bisa numbangin Baxia yang memang udah snowballing abis nih. Oke. Sementara cewek ya mau gak mau ya dikasih makan dulu. Wave minion yang datang makan. Makan. Wave Terpaksa. minion yang datang ambil. Nah ini susahnya nih ya, dengan 2 marksman. Mau yang mana dulu nih Yep. yang dimakanin sekarang? Karena dua-duanya lagi under juga. Betul. Untuk area sekarang yang hanya dimiliki oleh cewek. Dead Sonata iya area, tapi itu ultimate. Yes. Berbeda. Nih, dan wah, ada Rough Wave lagi. Clay ini sering memberikan serangan kejut ya. Betul. Ya gak apa-apa sih. Dan itu juga sebenarnya bisa memancing penggunaan dari Purify. Yep. Dari lawannya sendiri. Dan bahkan sekarang untuk Lordnya bakal spawn. Dan kemungkinan kalau mau di kontes pun mereka harus hati-hati banget ya. Karena rumput harus dibersihkan. Bentar, ini recall-nya Naomi ada di dekat map kiri nih. Coba lihat. Mbak itu recall-nya, nah, Loh iya di situ ya. Recall-nya di situ. Recall-nya di situ. saya sapuk. Beda juga ya. Jauh ya. Jauh di situ loh. Boleh. Boleh. Boleh, oke. Tapi sekarang coba lihat Clay-nya. Memasang badan, mencari informasi, membuat sebuah perimeter. Tidak ada yang boleh lewat. Dan benar, pemain dari Onyx semuanya hanya ada di dalam base turret. Dan kembali ya, titik tumpunya dari Skylar yang snowballing tapi Boots tertangkap. Boots-nya sendirian, Boots numpang lewat. Tapi ada Banana. Langsung saja membegal. Boots mau pergi ke arah mana, tapi Boots-nya seperti masih bisa menyelamatkan diri. Tapi Banana Naomi. belum mau menyelamatkan. Tapi Naomi hadir untuk menabrak. Versi ditabrakin lagi. Boots tidak boleh pulang. Dikeker dari jauh dan Skylar yang benar-benar udah snowballing level 15 yang sudah dimiliki. Ini udah makin menjadi mimpi buruk untuk Onyx dengan 11.000 network. Selisihnya dan bahkan turret dari RRQ pun masih belum ada yang berhasil dihancurkan. Yap, Clay duluan. Versik masih berputar tapi mendadak Banana hadir. Ada Badal yang connect Maya Soniunya. Sementara Versik masih berputar raja. Ada Lord, ada Tyrant Revenge. Connect pula, penetration, Kibonya hilang. Dan base-nya 1